Di tengah polemik yang masih bergulir, seperti apa gelombang petisi boikot terhadap Sarwenda kini semakin tak terbendung? Mengapa jumlah penandatangan terus bertambah dari hari ke hari hingga menyita perhatian publik dan para selebriti? Lalu apa yang membuat Emma Waroka turut angkat bicara? Mengapa ungkapan yang diunggahnya di media sosialnya juga langsung menjadi sorotan warganet? Dan benarkah ada sindiran tajam yang ditujukan kepada Sarwenda di tengah ramainya petisi tersebut? Di saat yang sama, bagaimana tanggapan pihak Ruben Onsu terhadap petisi boikot yang terus membesar? Apakah mereka menganggap fenomena ini murni suara publik atau ada faktor-faktor tertentu yang memicu munculnya reaksi keras dari warganet? Lalu di tengah panasnya konflik, ramainya petisi dan bergulirnya gugatan hak asuh anak, seperti apa juga Ruben Onsu tetap menyempatkan diri mendampingi Bertrand Peto tampil di atas panggung? Lalu kemana arah konflik ini akan bermuara? Akankah petisi boikot terus membesar? Atau justru fakta-fakta baru yang muncul nanti akan mengubah pandangan publik? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, jagat maya kini tengah dihebohkan dengan munculnya petisi boikot terhadap artis cantik Sarwenda yang sukses menjadi perbincangan super hangat di kalangan publik. Tak main-main pemirsa, angka penandatangan petisi tersebut terus meroket tajam setiap harinya. Data terbarunya mencatat sudah ada lebih dari 100.000 orang yang ikut menandatanganinya. Dan ternyata, fenomena panas ini pun memancing perhatian selebriti senior Emma Waroka untuk ikut buka suara. Lewat sebuah unggahan di media sosialnya, Emma Waroka diduga kuat melayangkan sentilan super pedas yang menohok langsung ke arah Sarwenda. Dalam unggahannya itu, Emma menuliskan kalimat sindiran berbunyi, "Gak bisa berword-word lagi, ini sih on the way 1 juta. Sungguh pepatah mengatakan, mulutmu, harimaumu itu nyata ya." Tak sampai di situ pemirsa, wanita yang akrab disapa Mamski ini juga menambahkan kutipan lain yang dirasa sangat pas untuk kasus ini, yaitu "Kacang lupa kulitnya, adigang adigung adiguna, habis manis, sepah dibuang." Jauh sebelum petisi boikot ini viral, Emma Waroka ternyata juga sempat pasang badan dan ikut menanggapi konflik panas antara Ruben Onsu dan Sarwenda terkait urusan anak-anak mereka. Emma memberikan komentar yang cukup menohok saat Bertrand Peto sempat curhat bahwa Ruben mulai kehilangan kepercayaan diri untuk bertemu dengan anak-anaknya sendiri. Menurut pandangan Emma, kondisi tersebut diduga merupakan dampak dari pengaruh lingkungan di sekitar anak-anak Sarwenda. Ucapan-ucapan yang kerap terlontar saat sesi siaran langsung atau live dinilai tidak pantas untuk dipertontonkan kepada publik. Terlebih lagi, jejak digital akan terus tersimpan dan dapat diingat oleh banyak orang dalam waktu yang panjang. Emma juga menyayangkan berbagai tuduhan miring yang selama ini diarahkan kepada Ruben, seolah-olah dirinya merupakan sosok ayah yang tidak bertanggung jawab. Padahal, menurut informasi yang beredar, keputusan Ruben menghentikan pemberian uang bulanan disebut dilakukan karena ia ingin lebih dahulu memperjuangkan haknya untuk dapat bertemu, memeluk, dan menghabiskan waktu bersama anak-anak kandungnya. Akibat mungkin ya dari lingkungan. Mamski lihat nih ya, dari cara bicaranya juga, ya mohon maaf ya, kata-katanya kurang pantas gitu ya diucapkan untuk di acara live ya kan, didengar banyak orang, bisa jadi jejak digital. Terus begitu banyaknya tuduhan-tuduhan juga ke Ruben gitu ya, seperti kayak seolah-olah nih nggak bertanggung jawab, padahal begitu dibuka faktanya, dikasih lihat bukti-bukti transferannya, sangat-sangat bertanggung jawab atas apa yang sudah disepakati bersama gitu loh. Makanya Ruben pasti ada rasa, ini menurut Mamski ya,
ya pastinya nggak percaya diri untuk ngadepin anak juga. Ya itu kan diduga memang pengacaranya kan udah mencoba buat membersihkan istilahnya ya. Tapi kan gini loh, mohon maaf ya Pak pengacara ya, sama seperti pengacaranya Ruben juga mengatakan, ini kan sebelum bahasa itu ada kata-kata 200 juta toh, yang mana itu kan yang menjadi awal mulanya gitu loh, dari Ruben nggak mau memberhentikan setoran lah istilahnya ya, atau transferan gitu ya, terus akhirnya kan meluap tuh kemarahan-kemarahan dan celotehan-celotehan yang seperti senjata makan tuan gitu. Makanya ini sangat disayangkan, kembali lagi, orang yang sudah dewasa, sudah menjadi seorang ibu dengan punya anak, harusnya bisa menahan emosinya, memilah-milih kata-kata apa yang pantas diucapkan, terutama untuk seorang mantan yang bapaknya anak-anak, yang sebenarnya udah berapa tahun Mamski denger ya, dari pengacaranya Ruben, sejak perceraian pun masih memberikan support secara finansial, tinggal reimburse. Ada yang nilainya sempat tuh tadi pagi Mamski kasih lihat bukti di jejak digitalnya ya, wawancaranya pengacaranya Ruben. September 2024 240 sekian juta. Oktober 2024 265 juta. Dan seterusnya. Makanya fakta-fakta ini kan yang dilihat oleh masyarakat, ini sudah keterlaluan dari mantan istri gitu loh. Dan ini nggak bisa didiamin, nggak bisa dicuekin gitu, kayak nggak tahu Pak, nggak bodo amat, nggak bisa. Ini kasihan Ruben gitu, kasihan nih bapaknya anak-anak, dan juga lebih kasihan juga anak-anaknya. Tak berhenti sampai di situ, Emma Waroka juga menilai kondisi rumah tangga sang artis saat ini sudah terlanjur berada dalam situasi yang cukup rumit. Emma mengkritik sikap Sarwenda yang dinilainya terlalu mendekatkan anak-anak dengan sosok di luar keluarga inti yang secara hukum belum memiliki ikatan resmi dengan mereka. Menurut Emma, hal tersebut menjadi sorotan karena ayah kandung anak-anak tersebut, yaitu Ruben Onsu, masih ada dan tetap memiliki peran sebagai orang tua. Pandangan itu kemudian ia sampaikan secara terbuka melalui pernyataannya di media sosial. Dengan nada tegas, Emma mengingatkan bahwa bagaimanapun kondisi kehidupan pribadi seseorang di masa depan, sosok Ruben Onsu akan tetap menjadi ayah kandung yang sah bagi anak-anaknya. Udah terlalu parah deh, dideketin juga sama orang luar gitu loh, yang mana belum ada kekuatan hukumnya. Kalau nikah kan dia punya kekuatan hukum sebagai bapak sambung kayak begitu kan. Ini kan bukan bapak sambung, bukan siapa-siapa gitu, masih pacaran. Ya Allah Tuhan, anak ini jelas punya bapak, masih hidup ayahnya, mau ibunya gonta-ganti suami nanti kedua, ketiga, keempat, itu jadi orang lain semua. Ini bapak satu bapak, nggak bisa digantikan siapapun. Itu mesti ditanamkan nih ke ibu-ibu tunggal nih ya, ke si ibu nih. Anak jangan kamu pisahkan, jangan kamu jauhkan dari bapak, apalagi bapak bertanggung jawab seperti Ruben Onsu. Coba dipikirin lagi, ini anaknya Ruben loh, sampai disuruh seperti itu, dan ibunya kok ya nggak mikir gitu, anak gue kalau jadi sama si cowok ini loh, kalau nggak jadi gimana? Kalau seandainya nggak jadi, malunya udah nggak kepalang tanggung gitu ya, udah, aduh sayang banget sih Mamski sih liatnya sih, miris. Sebagai penutup pemirsa, Emma Waroka juga memberikan sorotan tajam terkait potongan video siaran langsung penjualan yang dilakukan oleh Sarwenda bersama sosok Giorgio Antonio, kekasih barunya yang turut melibatkan anak-anak dalam kontennya. Menurut pandangan Emma, hal semacam itu dinilai kurang tepat untuk dipertontonkan secara bebas kepada publik luas. Emma kemudian membandingkannya dengan pengalaman pribadinya yang juga kerap melakukan siaran langsung untuk berjualan. Menurutnya, setiap ucapan dan tindakan yang ditampilkan di hadapan publik seharusnya dipikirkan secara matang agar tidak menimbulkan dampak negatif di kemudian hari. Terlebih lagi, anak-anak yang terlibat dalam konten tersebut merupakan buah hati dari Sarwenda dan Ruben Onsu yang masa depannya perlu dijaga bersama. Horas, Melody Sinaga,
Gimana dengan berondongnya, Bu? Sudah kasih apa? Berondong saya. Suami mungkin maksudnya, Inang, saya dapat ini, Nang. Nih. Dapat ini. Karena sebagai sesama juga yang jualan di TikTok, afiliator, itu kan kita ada acara live yang memang jualan. Itu aku lihat dia jualan live TikTok ya, bareng dengan si CEO itu. Dibilangnya CEO ya. Jadi menurut Mamski itu nggak pantas gitu loh, nggak pantas, bukannya kurang pantas tapi udah nggak pantas. Pertama itu adalah anaknya Ruben Onsu, di mana ini dilibatkan dalam suatu pekerjaan, sedang live, sedang kebuka semua itu siaran yang bisa diakses oleh banyak orang, dan ini seorang anak kecil gitu loh. Dan juga live-nya live pekerjaan, anak kecil itu dengan disuruh mijet kaki, injek-injek kaki di tempat tidur yang kayak gitu tuh nggak pantas banget. Sangat disayangkan kecerobohan dari seorang ibu ya, yang harusnya melindungi anaknya, menjaga tetap profesional sebagai seorang konten kreator, afiliator gitu ya, dengan tidak melibatkan anak-anak untuk masuk ke dalam live jualan kita gitu. Dan untuk yang laki-laki juga, selama masih belum menjadi seorang suami atau bapak sambung, bisalah bersikap gitu, lebih elegan dan lebih menghormati, menghargai bapak dari anak-anak tersebut. Apalagi ini Mamski dengar, nggak tahu benar apa enggak, tolong di klarifikasi kalau salah. Itu ada di rumahnya dari Ruben Onsu. Udah bertambah-tambah lagi gitu, nggak pantasnya. Seruan boikot terhadap Sarwenda terus menjadi perbincangan hangat. Lantas, bagaimana pula pihak Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya turut memberikan pandangan mengenai munculnya reaksi keras dari sebagian masyarakat dan warganet? Benarkah, menurut Minola Sebayang, fenomena tersebut muncul sebagai bentuk penilaian publik terhadap berbagai pernyataan dan tindakan yang dianggap kontroversial? Pemirsa, Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscriber hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscriber. Selain Emma Waroka yang menyinggung polemik petisi boikot Sarwenda, pihak Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya Minola Sebayang juga turut memberikan tanggapan. Menurut Minola, reaksi yang muncul dari masyarakat tidak terjadi tanpa alasan, melainkan merupakan respon atas berbagai pernyataan dan tindakan yang dinilai kurang tepat oleh sebagian warganet. Minola mencontohkan beberapa hal yang sempat menjadi sorotan publik, termasuk pernyataan saat siaran langsung di media sosial yang dianggap menyinggung sosok ayah dari anak-anaknya, serta komentar mengenai nominal uang yang menuai beragam reaksi. Menurutnya, penilaian negatif, seruan boikot, hingga sanksi sosial yang berkembang di ruang digital merupakan konsekuensi dari respon masyarakat terhadap informasi yang beredar di publik. Ya, sebenarnya dari pihak kami, Ruben Onsu kan memang tidak terkait dengan masalah sikap dari masyarakat atau netizen untuk melakukan pemboikotan ya terhadap S ya. Karena yang kami perjuangkan sebenarnya adalah perjuangan yang berbeda. Hanya saja memang mungkin masyarakat melihat bahwa perlu adanya sanksi sosial. Ya, jadi artinya itu kan pemboikotan itu kan merupakan sanksi sosial, sanksi dari masyarakat. Karena ada hal-hal yang dianggap tidak pantas, ada hal-hal yang dianggap tidak pada dasarnya itu bertentangan lah dengan banyak hal, termasuk dengan norma. Ya, jadi mungkin ucapan-ucapan S ketika live TikTok misalnya berjualan, ya menghina ayah anak-anaknya, mengecilkan arti uang 200 juta, bahkan mungkin dengan aksi-aksi jualan yang bagi sebagian masyarakat Indonesia yang merupakan masyarakat timur dianggap itu masih tabu ya, artinya karena masih belum ada ikatan yang
jelas di antara mereka berdua, tapi mempertontonkan aksi-aksi jualan yang kadang-kadang bikin masyarakat jengah gitu ya. Jadi inilah yang membuat mungkin masyarakat akhirnya bersikap dan akhirnya melakukan pemboikotan. Ini merupakan sanksi sosial yang diterima oleh S yang merupakan konsekuensi dari apa yang dia buat. Jadi kalau misalnya kemudian semakin hari semakin bertambah nih kalau saya lihat ya, trending ya, semakin banyak orang-orang yang juga memberikan tanda tangan pemboikotan tersebut. Artinya masyarakat menilai bahwa memang ada hal-hal yang tidak pantas, ada hal-hal yang tidak patut yang selama ini dilakukan oleh S di dalam media sosial, di dalam live TikTok-nya. Jadi bukan sesuatu hal yang bermanfaat, bukan sesuatu hal yang sebenarnya itu bisa menjadi contoh atau toladan, tapi justru mungkin media sosialnya digunakan untuk sesuatu yang tidak sesuai dengan sebagaimana seharusnya media sosial itu digunakan. Sehingga akhirnya ini yang memancing kemarahan dari netizen, dari masyarakat, dan akhirnya rame-rame orang melakukan pemboikotan. Ya, jadi kalau misalnya kemudian pemboikotan itu, sanksi sosial itu bukanlah merupakan suatu keinginan masyarakat secara menyeluruh, saya kira mungkin tidak akan bertambah banyak yang melakukan pemboikotan, tapi selama ini saya lihat semakin hari semakin bertambah. Jadi itu merupakan konsekuensi yang memang harus diterima oleh S. Di sisi lain, Minola juga membeberkan perjalanan panjang yang disebut telah dijalani kliennya sejak proses perpisahan rumah tangga hingga berbagai polemik yang masih bergulir sampai sekarang. Ia menilai perjuangan yang dilalui Ruben bukanlah hal yang mudah karena menguras emosi dan melelahkan. Menurutnya, selama ini pihak Ruben telah berupaya memenuhi berbagai kebutuhan keluarga, termasuk urusan nafkah serta kepentingan anak-anak. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa sejak awal kliennya sebenarnya tidak pernah menghendaki persoalan rumah tangga mereka menjadi konsumsi publik. Namun menurutnya, berbagai informasi yang kemudian berkembang luas di tengah masyarakat terjadi karena pihak mantan pasangan lebih dulu membuka persoalan pribadi tersebut ke ruang publik. Ya, jadi sebenarnya kan itu wajar saja ya. Artinya kan perjuangan ini kan memang sangat melelahkan. Dari tahun 2024, sekarang udah 2026, ada 2 tahun ya. Jadi sebenarnya setelah terjadi perceraian kan juga kita melihat bahwa semuanya biasa-biasa aja, adem-adem aja. Karena Ruben selalu mengikuti apa yang diinginkan oleh S. Ya, termasuk biaya yang tidak didiskusikan terlebih dahulu dengan dengan Ruben ya. Termasuk waktu yang juga tidak diberikan sepantasnya kepada Ruben, bahkan di acara-acara besar anaknya juga bukan Ruben yang ada di situ. Ruben sebenarnya berusaha untuk menerima keadaan itu dan kemudian tetap ingin menyelesaikan masalah-masalah itu di ruang tertutup ya. Tapi kan ketika S masuk ke ruang publik, diawali dengan membuka aib ya, membuka aibnya Ruben. Apa tuh aibnya Ruben? Dikatakan bahwa mereka didatangi debt collector. Jadi sebenarnya kan kalau misalnya bijak ya, walaupun debt collector datang ya, apa sih susahnya ngomong saya tidak punya hubungan apapun lagi dengan Ruben. Silakan cari Ruben di rumahnya, kan begitu ya. Dan jangan datang kemari karena kamu datangnya salah alamat. Karena saya sudah lagi bukan pasangan dari Ruben Onsu. Ya saya kira debt collector juga nggak akan mungkin melakukan tindakan yang anarkis. Karena debt collector juga pasti harusnya tahu bahwa mereka sudah tidak lagi ada ikatan hubungan suami istri. Kan begitu, tanggung jawab Ruben ya tanggung jawab Ruben. Tapi kan ini malahan dipublish melalui sebuah preskon. Di tengah kesibukannya menghadapi proses gugatan hak asuh anak yang masih bergulir, lantas seperti apa pula Ruben Onsu tetap menunjukkan perhatiannya kepada keluarga. Seperti meluangkan waktu untuk mendampingi Betran Peto saat tampil di atas panggung dalam sebuah acara musik. Pemirsa, Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscriber hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscriber. Pemirsa Intens Investigasi,
Di tengah proses sengketa hak asuh yang masih bergulir, Ruben Onsu tetap menunjukkan kedekatannya dengan sang putra Bertrand Peto, yaitu hadir langsung mendampingi dalam sebuah acara musik yang diikuti para musisi asal Timor. Kehadiran Ruben di acara itu pun menjadi sorotan publik. Pasalnya, di tengah kesibukannya menjalani proses hukum yang berkaitan dengan persoalan keluarga, ia masih menyempatkan diri memberikan dukungan secara langsung kepada sang putra yang tampil membawakan sejumlah lagu daerah di atas panggung. Dalam penampilannya, remaja berbakat tersebut terlihat percaya diri saat bernyanyi dan berjoget di hadapan para penonton. Suasana acara berlangsung hangat dan meriah, sementara dukungan yang diberikan sang ayah menambah semangat tersendiri selama dirinya tampil. Dia nemenin joget, anaknya lagi nyanyi, gitu aja. Ya seneng lah, maksudnya anak-anak bisa, Onyo bisa nyanyi. Berjalan terus ya? Dengan teman-teman timurnya, ya seneng lah. Maksudnya, awas. Akhirnya bisa mendampingi gitu. Lebih seneng lagi karena Onyo ketemu sama teman-teman musisi dari timur itu kan jarang terjadi gitu. Makanya aku support. Ya karena memang pas hari ini aku udah nggak ada kegiatan, jadi ya aku temenin, kan dekat rumah juga. Jadi ya udah temenin gitu. Tanpa dia minta juga ya aku bisa datang gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus si Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.